Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 43 sampai dengan 52. Nah, adik-adik untuk melihat videonya, kalau kualitasnya buram, bisa ubah dulu setelannya atau settingannya menjadi kualitasnya dengan resolusi yang paling terbaik ya, supaya gambarnya lebih bagus. Dan untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Nah, misalnya sekarang kan adik-adik kelas 5 ya, berarti mau lihat kelas 5 pilih yang ini, klik biru-birunya. Kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 5. Seperti ini, misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, klik putar semua. Nanti akan ada daftar di sebelah kanannya ya. Di sini ini lengkap mulai dari halaman awal sampai halaman akhir dan dibuatnya berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Yuk kita mulai adik-adik, ada Siti, Dayu, dan Udin nih lagi membersihkan kelas ya. Mereka rupanya lagi piket nih adik-adik. Nah, piket kelas itu bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab ya adik-adik. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang kamu emban sebagai warga sekolah. Apa sajakah itu? Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Nah, sekarang kita tuliskan tanggung jawab sebagai warga sekolah ya adik-adik di tabel ini ya. Nah, Karina sudah buatkan ada 4 ya dari sini. Yang pertama menaati peraturan sekolah, yaitu dengan datang tepat waktu dan memakai seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan. Lalu tanggung jawab yang kedua, belajar. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian menghormati guru, mendengarkan guru yang sedang mendengarkan materi pada saat pembelajaran dan menghormatinya. Dan yang terakhir menjaga nama baik sekolah, tidak membuat keributan atau melakukan tindakan kriminal ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia nih, ada pantun lagi ya, coba kita baca. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Wah, duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian ya? Nah, kemudian semua anak menjawab, kabar baik Bu, ya. Lalu Bu Guru tersenyum nih. Nah, pantun adalah karya yang dapat menghibur sekaligus menegur ya. Nah, pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal yang bermanfaat. Pantun ada dua bagian ya, yaitu sampiran yang di mana dia adalah baris pertama dan kedua, dan isi yaitu bait ketiga dan keempat. Pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan siklus kehidupan atau usia, yaitu yang pertama pantun anak-anak yang berisi kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Kemudian pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan juga nasib. Kemudian ada pantun orang tua yang mengenai orang tua, adat, budaya, agama, dan nasihat. Dan yang kedua berdasarkan isinya, pantun dibedakan pertama menjadi pantun jenaka yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat, ini berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Kemudian pantun teka-teki. Nah, ini yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki dari pantun tersebut.
Ada juga pantun kiasan. Ini adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, sekarang adik-adik kita sudah paham ya macam-macam pantun berdasarkan isinya. Coba buat contoh dari keempat pantunnya ya. Nih, kita lihat di sebelah kanan. Yang jenaka, ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Nah, ini maknanya adalah perutnya jadi sakit ya, nahan tawa, nahan ketawa karena ada gigi palsu yang lepas terus loncat ke piring ya atau jatuh ke piring. Terus berikutnya pantun nasihat. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Kita hidup harus punya agama, supaya kita tidaklah sesat. Maknanya sebaiknya semua ajaran agama dilaksanakan dengan baik ya. Kita memilih salah satu agama yang kita yakini, sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Lalu ada pantun teka-teki. Mulut manis baik Karena ulang ya, mulut manis hati nak baik. Itulah amalan turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila saja hujan turun? Nah, maknanya yaitu benda yang sering dinaikkan ketika hujan turun adalah payung. Karena payung dibuka atau dinaikkan ya, supaya kita nggak kehujanan. Kemudian ada juga tadi pantun kiasan. Contohnya, pohon tua disebut buhun, banyak dahannya yang berduri, kering dijemur dalam setahun, basah oleh hujan sehari. Nah, ini tuh menjelaskan tentang sebuah usaha yang dilakukan sangat lama, tapi ternyata sia-sia karena kesalahan yang kecil. Nah, ada Bu Guru nih, si Bogel anak yang badung, bermain pasir masuk ke mata. Mari kita semua bersenandung, nada ceria semangat kita. Nah, sekarang kita sudah setelah menjelaskan pantun, Bu Guru mengajak nyanyi ya adik-adik. Nah, ini ada lagu Halo Halo Bandung, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk bernyanyinya. Lalu kita sekarang masuk ke tangga nada ya. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, tangga nada dibedakan dua, yaitu yang mayor ya, tangga nada mayor dan minor yang di sini. Ya, kita baca satu persatu dulu. Nah, sebagai contoh, nada A mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ciri-cirinya bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dengan nada Do. Nah, pola intervalnya seperti ini. Ya. Kemudian dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Ya, skalanya tersusun dari 8 not. Intervalnya seperti tadi ini ya. Kemudian yang tangga nada minor. Nah, yang ini adalah nada diatonik ya, tersusun dari 8 not juga. Ya, yaitu seperti ini. Nah, contohnya tangga nada A yaitu A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. Nah, ciri-cirinya yaitu bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan La atau A. Ini pola intervalnya seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Kita ada tugas membuat tangga nada C mayor dan C minor serta G mayor dan G minor. Buatlah tangga nada tersebut di sini. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan ya. Nah, biasanya kalau tangga nada minor seperti ini ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian kalau mayor, C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. Ini ada tanda gininya adik-adik. Ya. Lalu G minor. Nah, seperti ini dan G mayor. Ya, nanti dituliskan seperti ini ya adik-adik. Wah, pembelajaran kita sudah selesai nih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!